Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram Asy-Syaikh Al-Hajj Rabbi arwahina Dr. Faris Sultan ta'ala bidul hayati syarifah. Ayyuhal asatidul kurama sadirul satrufi hafizahumullah wa ra'ah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika kita membahas Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita tidak akan terlepas dari tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tua, terutama adalah ibu. Yang kedua guru, dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini lahir di kota Qasam, yaitu kota yang terpencil dari daerah Hadramaut Yaman. Beliau lahir dari pasangan Al-Habib Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan juga Hubabah Alawiyah Al-Jufri. Siapa yang memberi nama beliau Ali ini? Diberi nama siapa? Diberi nama oleh siapa beliau ini? Beliau diberi nama oleh gurunya ayahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yakni Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Gurunya yaitu pengarang kitab Safinatun Najah. Tahu siapa? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Beliau diberi nama oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Kenapa beliau diberi nama Ali oleh gurunya? Karena gurunya ini tabarukan kepada Al-Waliyah di Qasam, yakni Asy-Syaikh Ali bin Alwi Khalid Qasam. Kalau kalian tahu, beliau adalah wali, salah satu wali di daerah Qasam, terkenal, sering dibacakan di Tartibul Fatihah, beliau sering disebutkan. Saya tadi bilang ketika kita berbicara Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak lepas dari tiga hal: ibu, guru, dan Nabi Muhammad SAW. Habib Ali ini terkenal baktinya kepada seorang ibu, terlebih juga kepada seorang ayah. Kenapa beliau bisa sukses? Beliau sedekat ini dengan Allah SWT dan hatinya nyambung kepada Rasulullah SAW. Ini semua berkat kebaktiannya beliau kepada ibunya. Kenapa seperti itu? Ketika kecil, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini tidak pernah bermain dengan siapapun kecuali dengan ibunya. Jadi ketika beliau di rumah, yang dilihat adalah ibunya sholat duha. Ketika beliau di rumah, yang dilihat adalah ibunya mengajar orang-orang yang berada di Qasam. Ketika di rumah, beliau melihat ibunya tahajud. Ini adalah bukti ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli taat, kita akan ikut taat juga. Tapi sebaliknya, ketika kita berkumpul dengan orang yang bisa menurunkan ketaatan kita atau malah membuat kita bermaksiat kepada Allah SWT, kita kan juga jangan seperti itu. Ya, makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini yang dilihat adalah ketaatan ibunya, ayahnya dakwah. Itu nggak pernah beliau kumpul-kumpul sama orang, bermain dengan orang, nggak pernah, hampir nggak pernah. Ya, jadi itu. Kemudian ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini dikatakan, ketika ibuku masih ada, semua apapun ini yang kupunya itu milik ibuku. Bahkan aku ini adalah budaknya ibuku. Ketika ibuku mau menjualku, maka aku silakan ibuku mau menjualku, karena aku ini adalah budaknya ibuku. Makanya kalau kita, ya anak-anak sekarang, kepada ulama, kepada habaib, ciumnya walak-wali, bahkan ngambung perut juga, tapi kepada ibunya durhaka.
Ya, ini perspektif yang harus diluruskan. Ibu itu ketika kalian tanya wali barat dari barat sampai timur, kalian tanya wali, siapa yang lebih didahulukan, wali atau ibu? Ibu, ya. Makanya ini bukti kepada wali Muhammad al-Habsyi, ini buktinya, ya. Beliau memuliakan ibunya dulu, baru memuliakan para walinya Allah. Kalau kalian memuliakan para walinya Allah terlebih dahulu, tetapi kepada ibu kalian durhaka, nggak ada artinya, ya. Nggak ada artinya. Doa yang benar-benar doa kita, doa yang benar-benar nggak ada hijabnya antara langit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya siapa? Doanya ibu. Makanya jangan salah ya. Ketika kita ada ulama, ada habaib, ciumnya walak-wali, bahkan ngambung-ngambung perut juga ya. Tapi kepada ibunya perkataannya kasar. Kepada ibunya ketika dimintai tolong nggak pernah mau. Ya. Kemudian Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi ini kenapa bisa menjadi seperti ini, menjadi orang yang hatinya nambung kepada Allah SWT? Ketika beliau diceritakan seorang wali, ketika beliau diceritakan seorang yang soleh, orang ulama, ya, beliau langsung datang kepada ibunya. Bu, silakan antum hadap ke kiblat, doakan biar aku bisa seperti ini. Itu yang dilakukan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Ketika beliau mendengarkan orang soleh, wah di sini ada wali, langsung beliau datang ke ibunya. Bu, silakan antum hadap kiblat, doakan biar aku seperti itu. Biarkan kewaliannya merasuk ke diriku juga, doakan bu. Ya, ini patut dicontoh. Wali, isin. Isin apa enggak? Ya, ini salah satu contoh dari Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang memuliakan ibunya terlebih dahulu, baru anak ulama yang dimuliakan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Yang kedua, kenapa beliau bisa sedekat ini dengan Rasulullah dan hatinya nyambung kepada Allah? Yang kedua adalah berkat gurunya. Siapa guru Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi? Siapa yang tahu? Habib siapa? Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas, ya. Bahkan semua syair, semua karangan beliau Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi itu rata-rata memuji gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas. Padahal dikatakan beliau bertemu dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas ini hanya berapa kali? 4 kali. 4 kali beliau hanya bertemu dengan gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas. Tapi kecintaannya beliau kepada Habib Abdullah ini, Habib Abu Bakar ini melebihi cintanya dari siapapun, melebihi cintanya dari dirinya sendiri. Dikatakan diceritakan suatu ketika gurunya ini Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas ini sedang mengisi acara. Setelah itu ramah tamah di kediaman tuan rumah. Kemudian Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi dikasih oleh gurunya. Wahai tuan rumah, tolong siapkan makanan lebih banyak lagi, karena muridku akan datang sebentar lagi ke sini, yakni Ali. Kemudian tuan rumah itu mempersiapkan jamuan yang lebih banyak lagi untuk kedatangan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Setelah itu Habib Ali datang. Dikira Habib Ali ini, perkiraannya beliau makanan ini sudah habis, gak ada makanan lagi karena ramah-ramah sudah selesai. Tapi di luar dugaan makanan masih banyak. Maka Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi tanya kepada tuan rumah, kenapa makanan masih banyak? Apakah guruku belum makan? Belum memulai makan, belum memulai ramah-ramahnya? Kemudian si tuan rumah menjawab, kau telah dikasih oleh gurumu bahwa kau akan ke sini. Apakah kau sudah bilang bahwa kau akan ke sini? Tak, saya tak bilang apa-apa. Makanya gurumu sudah tahu. Setelah itu sebenarnya aku ini gak butuh pada makanan ini. Ya, andaikan guruku selama 1 bulan memberikan ilmu kepadaku, menuturiku selama 1 bulan, itu sudah cukup mengganti makananku selama 1 bulan. Nah, ini bukti kecintaannya beliau kepada gurunya, bukti kecintaannya Habib Ali kepada Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Attas. Kemudian diceritakan lagi, ketika suatu saat Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas ini didatangi oleh muhibbinnya beliau. Apa yang diminta oleh muhibbinnya beliau? Ya Habib Abu Bakar, tolong pertemukan aku dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Aku sangat ingin bertemu dengan Khidir alaihissalam.
Abu Bakar ini terkenal di zamannya, kewaliannya ini sangat terkenal. Makanya nggak jarang kalau mau bibinya ini minta yang aneh-aneh. Contohnya ini tadi, minta dipertemukan kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah sekarang tuh di sebelahnya Habib Abu Bakar ini ada Habib Ali. Terus ditanya, ya Ali, apa kau tidak ingin bercita-cita untuk bertemu Nabiullah Khidir alaihissalam? Enggak, jawabannya Habib Ali, enggak. Cukup kamu wahai guruku, saya tidak perlu Nabiullah Khidir alaihissalam. Cukup engkau wahai guruku, sebagai panutan saya, sebagai orang yang paling saya cintai dari diri saya sendiri. Nah, ini contoh. Yang kedua pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Ibu. Yang kedua guru. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah masyhur Habib Ali ini hatinya sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ya karena didikannya ibunya, karena didikan orang tuanya, karena didikan ayahnya. Ya, bahkan dikatakan sejak kecil, umur 9 tahun ini beliau sudah yaqudhah melihat Nabi Muhammad SAW. Sudah bisa melihat langsung, gak lewat mimpi, ya, gak lewat mimpi, melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan ketika Habib Ali bin Muhammad al-Hashimi ini setiap sholat, kalian kan pasti mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Habib Ali mengucapkan tersebut di tahiyat akhir, selalu beliau mendengarkan Rasulullah menjawabnya, waalaikumsalam ya Syekh. Ya, kalau orang yang baru mendengarkan ini, orang awam pasti mengiranya ini cerita yang fiktif, ya, cerita tahayul. Padahal sudah jelas hadisnya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, pasti aku akan balas, pasti aku akan jawab salam orang tersebut. Makanya, karena kita ini banyak dosa, banyak hijab, banyak maksiat. Ketika Rasulullah menjawab salam kita nggak dengar, ya. Nah ini berkat bersihnya hati Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, bersihnya perlakuan beliau dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini membuat beliau ketika Rasulullah menjawab salamnya, ketika Rasulullah menjawab salam Habib Ali, beliau langsung mendengarnya, ya. Terus kemudian karangannya beliau apa? Yang terkenal kita Simtuduron. Siapa yang tahu tujuan diciptakannya, diterbitkannya Maulid Simtuduron oleh Habib Ali? Habib Ali ingin apa? Ada di dalam baitnya Simtuduron itu. Siapa yang tahu? Taswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadza nuril mubin. Ya, taswiq apa? Membuat rindu kepada pembacanya. Taswiqan lis-sami'in, membuat rindu kepada pendengarnya. Yang mendengar ini sama Habib Ali ini dibuat rindu kepada Rasulullah SAW. Ya. Min khawasil mu'minin, terkhusus orang-orang yang mukmin. Ini khususnya ya, khusus. Tapi lebih umumnya untuk semua mau mukmin, mau orang-orang yang enggak mukmin, ya, orang kafir. Sampai Habib Ali berusaha untuk dibuat taswiq, dibuat rindu kepada Rasulullah SAW. Wa tarwihan lil muta'alliqina bi hadzal nuril mubin. Agar apa? Muta'alliq hatinya nyambung kepada Rasulullah, maka bisa bedakan. Kalian bisa membedakan apa? Ketika kita baca Maulid Simtuduron, ini enggak bermaksud untuk membeda-bedakan antara Maulid satu dengan Maulid satu yang lain, dengan Maulid yang lain, ya. Ketika kita bisa membedakan, rasanya ketika kita membaca Maulid Simtuduron ini agak beda, ya. Agak beda. Kita lebih khusyuk, lebih menghayati. Makanya Habib Ali memfatwakan barang siapa yang mampu menghafal Simtuduron ini, bahkan dijadikan wirid, mendawamkan kitabku ini, maulidku ini, maka akan diberikan sirnya Rasulullah kepada diri orang tersebut. Ya, makanya kalau baca maulid apapun, ya, terlebih di Simtuduron, hayati maulidnya, ya, hayati maulidnya, jokuyon. Ya, ini tujuan Habib Ali ini mulia, taswiq, membuat orang rindu. Lek sama gak rindu, berarti introspeksi diri kalian, rindu kepada Nabi. Gak harus kita harus
menitikkan air mata, mengeluarkan air mata, enggak harus. Yang penting hatinya sama nyambung, sama merasa tenang. Tarwih itu apa? Roha, ya. Merasa bukan istirahat, merasa rileks ketika mendengar sholawat Habib Ali, ya. Habib Ali Muhammad Al-Habsyi ini salah satu contoh, ya. Kalau kita mau menjadikan orang panutan itu yang pilih-pilih. Kalau kita salah menjadikan orang panutan dalam hidup kita, hati-hati. Ya. Yang ditiru budaya-budaya barat, yang ditiru gaya-gaya orang barat. Ini sudah mulai. Ya, makanya kenapa Ali bisa sedekat itu? Gak terpengaruh oleh zamannya itu gak ada kayak sekarang ini, zaman sekarang ini, ya. Bahkan dikatakan oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi itu zamannya beliau ini zaman yang paling enak, ya. Kan beliau wali, ya, tahu mau keadaan zaman yang akan datang itu tahu. Makanya beliau bersyukur pada zaman itu, ya. Makanya kita ini harus bijak-bijak menggunakan handphone juga, ya. Maksiat kita ini kebanyakan dari apa? Kebanyakan dari handphone. Makanya bersyukur kalian ada di sini. Handphone ini ada, bukan handphone. Ya, maksiat juga minim lah daripada di luar itu minim kalian maksiatnya di sini, ya. Makanya contoh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi ini, jadikan beliau panutan, ya, bukan orang sembarangan Habib Ali. Kalau kalian benar-benar menjadikan panutan tersebut, insya Allah kalian akan dikumpulkan bersama duriannya beliau dan Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, ya. Terus kemudian ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini ditanya oleh seseorang muhibbin, ya Habib Ali, kenapa kau ketika memberi nasihat selalu nasihat itu masuk kepada orang tersebut tanpa kau harus bahasa ngoyo, harus ngoyoi, ayo kamu harus ini, enggak. Beliau cukup memberi nasihat yang simpel, kemudian langsung dilakukan oleh orang yang meminta nasihat tersebut. Kenapa? Apa kuncinya? Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Kuncinya adalah aku menjadikan nasihat yang kuberikan kepada orang tersebut, aku merasa bahwa aku lebih pantas mendapatkan nasihat yang aku berikan kepada orang tersebut, ya. Beliau merasa bahwa yang pantas dinasihati ini sebenarnya siapa? Habib Ali, ya. Kalau ada orang dinasihati hatinya sakit, teng itu perlu dibelah dadanya itu. Belah, dilihat hatinya resik rusuh, ya. Makanya kalau orang dinasihati sakit, perih, berarti itu apa? Ya ada penyakitnya. Obat itu kalau diteteskan kepada borok, ya. Perih enggak? Alkohol itu. Kalau kalian teteskan kepada borok itu perih enggak? Ya perih. Begitu pun nasihat. Ketika nasihat nyampe di hatimu, kok sampean sakit hati, kok sampean ngerasa kok sih gini loh, gak enak loh. Ya itu berarti hatinya sampean ada lukanya, ya. Itu harus menjadi introspeksi. Kadang-kadang orang ini tidak sadar, kalian cakep, kalian salah. Seperti komplain video, mesti dinasihati, ya. Saat itu, ketika kalian ini diberi nasihat kok sakit hati, langsung introspeksi. Berarti ada luka di hati saya, ya. Ada luka di hati kalian. Terus yang terakhir, Habib Ali ini dijuluki Al-Liwa'ul Muhammadiyah, pemegang panji bendera Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Dikatakan ada seseorang memimpikan Rasulullah SAW secara mimpi, ya, bukan apa. Ketika ditanya, ya Rasulullah, aku mau tanya, siapa orang yang paling kau cintai? Siapa orang yang paling kau cintai di surga nanti? Nah, kemudian Rasulullah jawab, salah satu orang yang paling aku cintai yaitu cucuku Ali, ya, cucuku Ali. Makanya ini adalah dalil bahwa beliau ini bisa disebut Al-Liwa'ul Muhammadiyah, pemegang panji bendera Rasulullah SAW. Rasulullah yang adana di hari majlis mubarak. Ya, semoga kita
dikumpulkan bersama diri Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, semua kita mendapatkan madad beliau. Ya, madad ini perlu. Al-madad biqadril masyad, sesuai kadarnya. Kadar kalian mencintainya. Kalau kita mencintai Habib, misalkan kita mencintai Abi, ya wis, madadnya Abi, madad itu apa sih? Madad itu seperti foto. Fotonya Abi itu turun sesuai kepercayaan kalian kepada Abi. Kepercayaan kalian kepada Abi saat ini, ya wis madad itu ya sama. Ya, al-madad biqadril masyad. Ketika kita percaya kepada wali Allah seberapa, dilihat makanya segini, ya wis madadnya sempurna. Tapi kalau semakin kita cinta, semakin kita percaya, maka madad atau foto yang akan membersamai kita akan semakin banyak. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.